Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal coba bedah sesuatu yang penting banget, tapi sering kali nggak kelihatan, yaitu cetak biru atau master plan di balik semua layanan pemerintah digital. Nah, rencana inilah yang jadi penentu apakah pengalaman kita sebagai warga negara itu mulus atau malah bikin pusing. Pasti pernah kan? Kita semua kayaknya pernah ngalamin deh, disuruh ngisi formulir yang sama berkali-kali, atau harus loncat dari satu aplikasi ke aplikasi lain yang sama sekali nggak nyambung. Rasanya tuh beneran kayak kejebak di labirin digital. Nah, biang kerok dari pengalaman yang membingungkan itu seringnya adalah sesuatu yang disebut fragmentasi sistem. Ini terjadi kalau banyak banget aplikasi atau layanan digital dibuat sendiri-sendiri tanpa ada satu rencana besar yang menghubungkan semuanya jadi satu kesatuan. Biar lebih kebayang masalahnya, yuk kita pakai sebuah perumpamaan. Anggap aja membangun sistem pemerintahan digital itu kayak kita lagi membangun sebuah kota. Coba deh bayangin, kalau setiap developer membangun gedung sesuka hatinya tanpa ada rencana tata kota, hasilnya pasti kekacauan total. Jalannya nggak nyambung, pipa airnya berantakan, dan warganya jadi susah buat kemana-mana. Nah, beda banget kan sama kota yang punya master plan, jaringannya terintegrasi, semuanya efisien, dan gampang dijelajahi. Kurang lebih, itulah bedanya sistem digital yang terpecah-pecah sama yang terencana dengan baik. Dan ini bukan cuma sekedar ide bagus loh, ini tuh sebuah keharusan. Seperti yang dibilang sama OECD, tanpa kerangka arsitektur yang kuat, semua usaha digitalisasi itu malah bisa bikin lebih banyak masalah daripada solusi. Jadi, apa dong solusinya buat kekacauan digital ini? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya arsitektur enterprise. Oke, kita coba dalami ya. Gampangnya gini, arsitektur enterprise atau AE ini adalah master plan-nya. Ini tuh cetak biru yang memastikan semua bagian, mulai dari proses bisnis sampai infrastruktur teknologinya, itu disusun dan disambungin dengan cerdas. Oke, definisinya emang kedengaran agak teknis ya. Jadi biar kita semua lebih gampang paham, kita pakai analogi lain deh. Coba bayangin, pemerintahan digital tuh kayak bandara internasional yang super sibuk. Tanpa rencana induk, wah, bisa kacau. Pesawat bisa tabrakan, bagasi hilang, penumpangnya bingung. Nah, arsitektur enterprise ini perannya kayak menara kontrol. Dia yang mastiin semua sistem, pesawat, bagasi, penumpang, ngikutin aturan main yang sama biar aliran informasinya lancar dan semua operasional berjalan mulus. Nah, yang lebih menarik lagi, kita bisa bedah ini lebih dalam. Kalau pemerintah digital itu kita ibaratkan tubuh manusia, maka infrastruktur teknologi itu kerangkanya. Proses bisnis itu organ-organnya. Data itu darah yang mengalir kemana-mana. Dan aplikasi itu adalah sistem salaf yang menghubungkan semuanya. Semua lapisan ini harus kerja bareng biar tubuhnya bisa berfungsi dengan sehat. Tapi punya rencana teknis yang bagus aja tuh gak cukup loh. Biar semua ini beneran terwujud, butuh kerja bareng dari berbagai pihak. Yuk kita lihat siapa aja sih pemain utama di dalam ekosistem digital ini. Pada dasarnya ada 3 kelompok utama yang jadi motor penggerak ekosistem ini. Pertama, ada pemerintah sebagai fondasinya, lalu ada sektor swasta sebagai pembangun dan inovatornya, dan terakhir ada masyarakat sebagai pengguna sekaligus mitra. Peran pemerintah itu fundamental banget. Mereka bukan cuma bikin aturan mainnya, tapi juga nyediain platform digital dasar. Jadi pihak-pihak lain bisa ikut berinteraksi dan berinovasi di atas platform yang udah disiapin. Selanjutnya ada sektor swasta. Nah, mereka ini bisa kita bilang mesin di balik pengembangan teknologinya. Perusahaan-perusahaan teknologi ini yang membangun sistem, nyediain infrastruktur cloud, dan seringkali jadi yang terdepan dalam menciptakan inovasi layanan-layanan baru. Dan yang jelas nggak kalah penting, kita semua yaitu masyarakat. Kita ini bukan cuma konsumen pasif loh, masukan dari kita itu bantu banget buat ningkatin layanan. Partisipasi kita juga bisa memperkuat kebijakan. Jadi pada akhirnya, kita semua yang ikut nentuin keberhasilan dari sistem ini. Oke, sekarang kita udah tahu siapa aja pemainnya dan apa aja rencananya. Nah, mari kita lihat gimana semua ini pada akhirnya nyambung dan tujuannya cuma satu, menciptakan layanan yang lebih baik dan terhubung buat kita semua. Kata kuncinya di sini adalah interoperabilitas. Oke, ini emang istilah teknis, tapi intinya sederhana kok. Yaitu kemampuan bikin sistem-sistem yang beda-beda itu bisa ngobrol satu sama lain. Gini deh, coba bayangin setiap aplikasi pemerintah itu ngomong pakai bahasa yang beda-beda. Sistem A pakai bahasa lingkaran, sistem B pakai bahasa segitiga. Nah, interoperabilitas ini fungsinya kayak penerjemah universal yang bikin mereka bisa saling paham dan tukeran informasi. Intinya, tanpa si penerjemah ini, integrasi itu mustahil. Dan disinilah kita bisa ngerasain manfaat nyatanya.
Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa pakai satu identitas digital aja buat ngakses layanan kesehatan, daftarin anak sekolah, sampai lapor pajak, semuanya lancar tanpa hambatan. Ini bukan mimpi loh. Di negara kayak Estonia, 99% layanan publik mereka udah online. Warganya bisa ngelakuin hampir semua hal, kecuali nikah sama cerai, cuma lewat satu portal digital. Itulah hasil nyata dari sebuah rencana induk yang dieksekusi dengan baik. Tentu aja, mewujudkan visi ini nggak segampang membalikan telapak tangan. Tantangannya besar banget. Mulai dari bongkar ego sektoral antar lembaga, membangun kapasitas teknis yang mumpuni, sampai mengelola koordinasi yang super rumit. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil dari semua ini? Sederhana aja. Sama kayak kita mau bangun gedung pencakar langit, layanan digital yang andal dan berguna itu butuh fondasi yang kokoh. Dan fondasinya ya arsitektur yang terencana dengan baik itu tadi. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Bayangin sebuah masa depan di mana satu identitas digital kita bisa jadi kunci universal untuk semua layanan publik yang kita butuhkan dengan aman dan lancar jaya. Itulah potensi luar biasa yang bisa kita wujudkan kalau kita punya rencana induk digital yang dieksekusi dengan benar.